Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi hari ini masih berkaitan dengan Isra Mi'raj dan Corona. Saudara-saudara sekalian, sahabat Gus Miftah rahimakumullah, saya kemudian pengen memahami Isra Mi'raj ini ketika kemudian Allah kuasa untuk menjalankan umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan waktu yang begitu singkat, ba'dul qalil minal lail, sebagian kecil dari waktu malam, perjalanan Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dilanjut ke Sidratul Muntaha. Kemudian yang perlu kita pahami apa? Bahwa kuasa Allah itu mampu melakukan hal-hal yang kemudian tidak mampu dilakukan oleh manusia. Bahwa kuasa dan kehendak Allah itu mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah Ta'ala. Demikian juga dengan virus corona ini. Seharusnya ini menjadi tanda-tanda keakbaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, yang kemudian gara-gara itu kita menjadi tambah beriman, tambah dekat dengan Allah. Maka dalam Al-Anfal ayat 2 itu disebutkan ciri-ciri dari orang beriman itu apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imanan. Ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka bertambahlah imannya. Corona ini, kalau kita pahami dari kacamata orang beriman, hendaknya menjadi wasilah bagi kita untuk lebih percaya dengan keakbaran Allah, bahwa Allah benar-benar menunjukkan kuasanya. Hanya satu virus kecil yang tidak bisa terlihat oleh mata itu sudah mampu kemudian menjadikan bumi dan dunia ini kacau balau. Baru ini ya, biasanya kan ada bahasa bersatu kita teguh, berpisah kita runtuh. Tetapi gara-gara kasus corona ini justru sebaliknya, kan? Berpisah kita selamat, bersatu malah kita tidak selamat gara-gara corona. Nah, maka seharusnya ini menjadi wasilah bagi kita untuk lebih mencintai Allah, mengakui segala keakbaran dan kuasanya, bahwa dengan hanya satu virus kecil saja ini mampu merubah dunia. Tidak hanya Indonesia ya, dicatat tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia semuanya bergejolak gara-gara corona. Tidak hanya faktor kesehatan yang kemudian terganggu. Kalau kesehatan jelas, lebih dari itu apa coba? Sosial, pengajian-pengajian terganggu, kita silaturahmi terganggu, kan? Kemudian ibadah, coba Anda lihat, ke masjid kita nggak bisa karena khawatir. Wah, itu ke masjid aja masa takut Gus, kan kita mau dekat dengan Allah. Sudahlah, hari ini yang dibutuhkan itu bukan ahli berpendapat, tapi ikutlah kepada pendapatnya para ahli. Kalau para ahli seperti di MUI sudah mengatakan jangan, tentunya sudah dengan kajian yang mendalam. Sudah kita ikut aja. Jangan mengikuti ego ibadah kita, kemudian kita justru ikut-ikutan sakit. Gitu kan? Apalagi yang terganggu. Ekonomi jelas. Bagaimana kemudian pasar-pasar sudah mulai banyak yang tutup. Orang yang bekerja sudah banyak yang berhenti, mal-mal tutup. Banyaklah. Ekonomi sudah mulai guncang. Tidak hanya ekonomi di Indonesia, perekonomian dunia bahkan. Kalau kita berbicara rupiah ke dolar, sudah naik begitu signifikan dan seterusnya. Maka hari ini seharusnya yang kita lakukan adalah kita sama-sama minta sama Allah, dari rumah masing-masing, dari setiap individu, semuanya menjadi takut dengan Allah, kemudian minta sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, sekhusyuk-khusyuknya, minta sama Allah supaya kemudian virus ini segera diangkat oleh Allah. Segera virus ini mendapatkan obatnya. Karena kita meyakini tidak ada satupun sakit ketika Allah berikan kepada manusia, kecuali Allah memberikan obatnya. Tidaklah Allah memberikan ujian kecuali kita bakal lulus menghadapinya. Tidaklah Allah memberikan soal kecuali Allah juga memberikan kunci jawabannya. Nah, maka hari ini mumpung kita semuanya beruzlah, bertahanus, wukuf di rumah masing-masing,
alangkah baiknya kemudian kita semuanya sama-sama minta kepada Allah. Ya Allah, corona ini makhlukmu. Saya minta kepadamu ya Allah untuk segera mengangkat makhlukmu, untuk segera menghilangkan makhlukmu ini dari muka bumi ini. Toh kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kemudian Allah akan memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Maka mumpung ini semuanya kita berada di rumah masing-masing, kita ambil air wudhu, kan? Wukuf kita hari ini di rumah masing-masing, minta sama Allah. Semuanya berdoa secara khusyuk. Tentunya doa-doa yang semampu kita. Yang kemarin sudah saya sampaikan tentang ijazah dari Mbah Hasim Asy'ari, li khamsatun. Semuanya yang melihat ini, baik yang di Instagram maupun yang di Facebook, yuk kita baca bareng-bareng. Li khamsatun utfi biha harrul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Yuk, yang belum berwudu semuanya coba berwudu. Kita wudu betul-betul wudu yang sesuai syariat, benar-benar yang wudu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Kita pakai pakaian yang bersih, hati kita bersihkan, kita hilangkan semua pikiran-pikiran negatif, hati kita husnudzon, hilangkan suudzon. Kita berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada Rasulullah, berbaik sangka kepada para guru-guru kita, berbaik sangka dengan keluarga kita, berbaik sangka dengan pemimpin kita, berbaik sangka dengan semua orang. Kenapa? Karena saya meyakini sakit itu awalnya dari dalam hati. Kita bersihkan semua hati kita ini, kita minta sama-sama sama Allah. Semuanya bermunajat kepada Allah supaya corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca ijazah dari Mbah Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha harral waba al hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba al hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Sekali lagi, li khamsatun utfi biha harral waba al hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Boleh dilakukan. Li khamsatun utfi biha harral waba il hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Minta sama Allah. Kalau kemudian Allah punya kuasa bisa membuat Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis di Palestina naik sampai ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, tentunya Dia Allah yang hari ini memberikan ujian cobaan kepada kita corona, dan pasti Allah sudah menyiapkan obatnya, dan pasti Allah akan segera mengangkat ujian ini selama kemudian kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah hari ini tidak harus ke masjid, tidak harus ke majelis taklim, tidak harus ke pengajian-pengajian, tapi cukuplah bagi kita kemudian hari ini berdoa dari rumah masing-masing, minta sama Allah supaya kita semuanya diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya ulangi doa dari Mbah Hasim, ya, dicatat, dihafalkan. Li khamsatun utfi biha harral waba al hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba al hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Atau kemudian yang hafal sholawat tibil kulub, kalau santai-santai di rumah kayak lagunya Gus Miftah itu, korban janji versi tibil kulub versi korban janji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha
afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Yuk bareng-bareng. Allahumma sholli